Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi farada alaina syahra siyam fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu rasuluhu was-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang insyaallah semuanya dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan sholat tarawih yang ke berapa? 14 ya. Berarti kurang 16 hari lagi, Pak. 16 hari lagi, ada yang 15, ada yang 16. Ya, mudah-mudahan kita diberikan nasihat Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan kewajiban kita, baik sholatnya, puasanya, serta tarawihnya, serta darus-darusnya, sehingga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita wajibnya allazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu atau sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi harapan kita berpuasa dan menjadi orang yang bertakwa. Namun puasa yang menghasilkan menjadi orang bertakwa tidak gampang, Pak. Maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min syami illa ju'al. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa yang dari ibadahnya kecuali hanya memberatkan lapar dan haus. Kenapa begitu sulit? Ya, karena kata Allah, ya, setiap ibadah manusia, orang Islam semuanya milik manusia. Milik Islam kecuali puasa, ya, kecuali puasa, ya. As-sumuli wa nazubihi, kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi tidak ada yang tahu, Pak. Ya, tidak bisa ada yang menilai puasa itu. Mungkin orang-orang ya kalau jalan lemes gitu, Pak. Bisa dinilai gitu. Oh, dia mau puasanya bener banget apa, kalau jalan hampir mau jatuh. Nggak belum tentu, Pak. Atau misalnya puasa siang-siang mulutnya kering, baik. Siapa tahu habis masuk kamar pas keluar dihapus, kan bisa begitu ya, Pak ya. Nah, ini jadi puasa tidak ada sulit dinilai, Pak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita wajib menjalankan apa yang Allah perintahkan. Contohnya misalnya puasa itu syaratnya pertama ada 7. Yang pertama al-Islam, yang pertama orang Islam. Ya, orang Islam wajib berpuasa bagi yang tidak ada halangan. Maka kalau orang Islam yang tidak puasa dan tidak ada halangan, dia tidak puasa berarti bukan orang Islam. Ada di kita begitu, Pak. Siang-siang merokok, Mbak ya. Tuh. Ya, siang-siang ngopi, Pak. Ada nggak begitu? Ada. Berarti bukan orang Islam, kecuali mungkin dia sakit, macam-macam. Kalau badannya sehat, makannya banyak, jalan ke Samarekon kuat, lari kuat, tapi tidak puasa, berarti dia kalau tidak puasa berarti bukan orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu wajib puasa. Itu tandanya, Pak. Jadi kalau orang Islam yang kuat, yang makannya banyak, kalau tidak puasa berarti bukan orang Islam. Yang kedua adalah baligh. Orang yang wajib puasa ada tadi yang pertama Islam,
Yang kedua adalah balik. Ya, balik itu dewasa. Bagi anak laki-laki ya udah bisa mimpi atau malam-malam aku mimpi, pagi-pagi basah. Ya, kalau perempuan biasa lebih gampang dengan keluar menstruasi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ini wajib tahu anaknya, Pak. Ya, jangan-jangan anaknya kalau ada cewek ngeredeng dia tidak puasa, berarti dia udah melanggar ajaran Islam. Ini. Jadi orang tua itu sulit, Pak. Ya, semua tanggung jawab orang tua. Apalagi bapak-bapak yang tanggung jawab pada anaknya, tanggung jawab pada istrinya lebih berat. Maka kata Nabi, kalaulah umat manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, maka perintahkan perempuan atau istri sujud kepada suami. Kenapa? Karena berat tanggung jawab suami kepada keluarga. Ya, ini. Jadi balik. Anak kecil bagaimana kalau dia puasa? Tetap mendapatkan pahala. Cuman pahalanya buat orang tua. Ya, anak kecil dia belum ada kewajiban puasa, tapi kalau berpuasa maka dia sudah mendapatkan pahala. Pahala untuk siapa? Untuk orang tuanya. Ini, Pak. Jadi kita dibantu sama anak kita. Tapi juga sebaliknya, kalau anak udah dewasa dia tidak puasa, orang tua tidak nyuruh, maka orang tua pun mendapatkan dosanya juga. Ya, jadi sebaliknya, kalau kita punya anak udah dewasa, udah balik, kemudian dia tidak berpuasa dan kita orang tua diemin baik, ya kalau betul bilang diem baik, tidak menyuruh, tidak larang, maka orang tua pun mendapatkan dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah anak kita dididik dari kecil, diajarin puasa. Malah kadang-kadang kuatan anak kecil, Pak. Anak kecil pagi lari-larian dia kuat. Puasa sampai terakhir sampai maghrib. Kalau kita kadang-kadang di rumah aja. Ya, nah ini. Maka puasa itu harus dengan kebiasaan, Pak. Orang kalau tidak biasa maka sulit berpuasa. Ya. Ini yang kedua ada balik. Yang ketiga adalah ya berakal. Akal sehat, akal normal. Maka orang Islam yang tidak dia berakal, ya, orang Islam yang berakal maka dia wajib berpuasa. Kalau orang Islam tidak dia berakal tidak berpuasa, berarti sama dengan orang gila. Ya, maka kata Nabi ada 3 macam, ada 3 jenis atau 3 perkara yang diangkat rubyal qalamu an salasin. Ada 3 macam perkara yang tidak mendapatkan perintah untuk ibadah. Yang pertama, anak kecil sampai dia balik. Anak kecil tidak wajib ibadah sampai dia balik. Yang kedua adalah orang yang gila sampai dia sembuh. Jadi orang yang gila tidak wajib berpuasa sampai dia sembuh. Ya, jadi kalau pengen tidak puasa maka jadi orang gila. Ya, itu, Pak. Gampang aja, Pak. Aku pengen nggak puasa, jadi aja orang gila kan gitu. Nah, iya, gampang ya. Dan ingat, orang gila itu ketika dia tidak berpuasa maka dia tidak kalau orang yang normal tidak puasa, misalnya sakit, dia wajib mengganti. Ya, wajib mengganti. Tapi kalau orang gila tidak wajib mengganti. Ya. Itu jadi orang yang berakal. Yang lanjutnya adalah ya, yang bertempat tinggal. Ya kalau kita kan di sini alhamdulillah yang tinggal di Perintis minimal 3 hari, Pak. Ya, minimal 3 hari itu wajib berpuasa. Jadi kalau kita alhamdulillah sudah punya KTP Perintis semua. Walaupun mungkin KTP ada di Jakarta tapi sudah punya rumah di sini, berarti dia wajib berpuasa. Kalau musafir maka tidak wajib berpuasa, tapi wajib mengganti. Ya, orang musafir yang bepergian ini tidak wajib berpuasa, ya, tapi wajib mengganti. Kayak misalnya besok nih mau lebaran, ada yang mau pulang kampung,
Misalnya ke Cirebon, ke Tegal, mana sampai ke Surabaya, boleh tidak berpuasa. Kenapa? Karena memang Islam mengajarkan, tidak, Islam membolehkan wa in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Jika kalian sakit atau kalian musafir, maka boleh puasa atau diganti dengan hari-hari yang lain. Ya. Jadi minimal kalau secara umum itu 100 kilo atau 95 lah kurang lebih. Kalau 95 kilo kita perginya misalnya ke Bandung, itu boleh tidak berpuasa. Cuman kalau dulu itu ukurannya adalah capek, Pak. Kalau sekarang kan apalagi naik mobil AC dingin, ya. Ya, tapi terserah. Islam membolehkan bagi yang musafir tidak berpuasa, tapi kalau berpuasa juga nggak apa-apa. Ya, jadi selanjutnya adalah orang yang mampu, sehat badannya, ya. Orang yang mampu berpuasa. Nah ini ada orang yang sehat tapi tidak mampu. Misalnya orang sudah tua, udah lanjut usia, umurnya 90 tahun. Secara medis atau secara dokter dia tidak mampu berpuasa. Maka orang ini boleh tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya, asalkan niat. Kalau tidak berpuasa maka wajib membayar fidyah. Ya, kalau orang tua, orang yang ya tadi yang sudah lanjut usia, ya, atau yang sakit permanen, ya, kalau berpuasa dia sakit, itu boleh tidak puasa dan wajib membayar fidyah. Kalau orang tua yang sudah secara medis tidak mampu berpuasa, maka dia tidak wajib mengganti, tapi wajib membayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu memberi makan it'amu masakin, memberi makan orang miskin. Kalau kita rupiahkan misalnya sekali makan dia standarnya misal 30.000, maka dia satu hari wajib membayar atau memberi makan miskin sebanyak 30.000. Tapi kalau dulu kan takarannya dengan beras, Pak. Kalau beras doang kan orang makan beras itu gak enak, kagak ada lauknya, gitu ya. Jadi standar kita standar misalnya di warteg paling banyak 25.000 misalnya, jangan yang 10.000, Pak. Ya 10.000 enggak kenyang. Standarnya itu misalnya 30.000, maka kita wajib mengganti puasa yang ditinggal itu sebanyak 30.000 atau 5.000 satu hari. Berarti kalau 30 hari berarti ya hitung aja 5.000 kali 30 hari. Ya, jadi kalau orang tua yang secara medis dia tidak bisa berpuasa dan tidak bisa sembuh, maka dia tidak wajib mengganti, tapi wajib bayar fidyah. Ya, ini Pak harus tahu, Pak. Tapi bagi orang yang sakit, mungkin karena dia kalau dia puasa dia akan tambah sakit, dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti. Apabila ternyata udah lewat tahunnya, misalnya tahun kemarin tidak berpuasa, kemudian pas sekarang ini belum sempat ganti, maka kena double. Ganti puasa juga nanti setelah Ramadan, wajib juga membayar fidyah, kena denda. Kayak kita bayar pajak motor misalnya udah kelewat tahun, ada kelewat hari, maka baru bayar pajak juga, kena denda juga sama. Ya tahun kemarin kita tidak puasa, kemudian pas Ramadan kita belum sempat ganti, maka setelah Ramadan kita wajib mengganti dan juga kena bayar fidyah. Jadi 2 kali lipat, ganti juga, kena denda juga. Ya. Dan terakhir adalah yang boleh, yang wajib yang tidak berpuasa adalah ya yang wajib berpuasa adalah perempuan yang tidak dalam keadaan haid atau nifas. Perempuan yang tidak dalam haid atau nifas ini wajib berpuasa. Kalau haid atau nifas maka tidak wajib berpuasa, tapi wajib mengganti di hari-hari setelah bulan Ramadan. Ini Pak ya, sekali lagi Bapak sekalian, ini yang harus kita lakukan. Jadi jangan pengen puasa dapat pahala saja, sementara aturan-aturan yang wajibnya kita tidak melaksanakan. Belum lagi nanti tentang pahala puasa.
Ya, banyak kita dia bilang tadi kamin soimin laisa illa jual as, betapa banyak orang yang berpuasa tapi nilai puasa tidak ada, hanya dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena puasa juga maksiat juga. Nauzubillah min dari makanya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan ini semua kita bisa yakin kalau zaman sekarang jarang orang yang tidak puasa, Pak. Kalau zaman dulu kali ya, mungkin karena Islamnya belum kuat, pemahaman agamanya belum kuat, sehingga puasa itu hanya pengetahuan saja. Tapi kalau sekarang alhamdulillah ya, baik dari orang tua, anak-anak semua sudah belajar agama dan sudah tahu agama tentang wajibnya puasa dan wajibnya sholat. Ya mudah-mudahan bagus sekalian apa yang kita laksanakan di Allah Subhanahu wa taala, baik puasa kita, sholat kita, tadarus kita, semua diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, sekali lagi mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Permintaan maaf bila udaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.